Cara membuat air ruqyah untuk diminum dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Mas Asikin Official. Pada video kali ini saya akan membagikan tips buat kalian, yaitu cara membuat air ruqyah untuk diminum hanya dengan membaca surat Al-Fatihah. Ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, tak perlu ke dukun. Pengobatan dengan air ruqyah diyakini dapat mengobati atau mencegah penyakit maupun sihir. Anda sendiri bisa membuat air ruqyah dan meminumnya sebagai ikhtiar dalam pengobatan. Seperti yang diketahui, ruqyah adalah pengobatan dengan membaca doa perlindungan atau bacaan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya ruqyah dilakukan oleh orang alim atau ulama dengan cara melafazkan ayat-ayat Al-Quran, sholawat atau doa-doa tertentu. Tetapi ruqyah juga dapat dilakukan oleh diri sendiri. Oleh karena itu, teman-teman, saya ajarkan untuk meruqyah dengan membaca surat Al-Fatihah. Yaitu yang pertama harus kita ketahui manfaat dari surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya teman-teman. Al-Fatihah sendiri disebut sebagai ibu surah di dalam Al-Quran ya. Turunnya surat Al-Fatihah begitu dramatis, bahkan ketika turun iblis begitu kesakitan dan terkapar tak berdaya. Diceritakan di dalam kitab Abwabul Farad karangan Syed Muhammad Alawi dan juga kutipan dari beberapa kitab lainnya, bahwa ketika surat Al-Fatihah turun, iblis terbaring kesakitan sehingga para anak buahnya mengunjunginya. Setan-setan begitu penasaran, ada apa gerangan rajanya mengalami demikian. Ketika para setan datang menjenguk iblis, iblis berkata, kalian tidak usah jenguk saya mendatangkan obat atau dokter. Saya ini bukan sakit fisik, tapi saya sakit karena turun sebuah surat yang ketika surat-surat itu dilafazkan pasti akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk ke neraka. Dan sekarang mereka punya tamengnya. Oleh karena itu, Allah wajibkan untuk dibaca dalam setiap rakaat sholat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, sebegitu hebatnya surat Al-Fatihah ini. Dalam kitab Mausu'ah Fadail halaman 86, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, di dalam surat Al-Fatihah terdapat obat untuk segala penyakit. Ini adalah surah yang besar dan memiliki kebajikan yang besar bagi kesembuhan sakit medis atau orang-orang yang sakit, baik karena gangguan jin ataupun sihir atau al-ain. Rasakan manfaatnya, jangan tinggalkan amalan ini. Cukup sedikitnya hanya 1 menit dan atau bacakan berulang-ulang di air kira-kira 7 kali atau lebihnya. Dan lakukanlah terapi ini selama sebulan, maka ia akan mendapatkan manfaat yang besar di dalamnya, insya Allah. Bersyukur kepada Allah, minum air atau madu bacaan Al-Fatihah sangat cepat dalam memberi manfaat kepada yang sakit, dan ia merasa nyaman, melapangkan dada, dan segala kekhawatirannya akan hilang, insya Allah. Dan saya sendiri pun telah mencoba ini pada puluhan kasus sulit yang memiliki masalah perut besar misalnya ya. Jadi saya memintanya untuk pergi dan mengambil segelas air, membacakannya surat Al-Fatihah padanya sebanyak 7 kali. Lalu dia minum air ini, dan pada menit yang sama dia merasa lega di dada, dan rasa sakit pun hilang qadarullah, insyaallah. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad. Aku pernah menginap di Mekah selama beberapa saat, lalu aku jatuh sakit. Aku tidak mendapatkan satupun dokter di sana, maka aku mencoba mengobati diriku sendiri dengan membaca surat Al-Fatihah, dan aku dapati perubahan yang sangat menakjubkan. Sejak saat itu aku sering memberikan saran kepada orang-orang yang mengeluh akan penyakitnya untuk membaca surat Al-Fatihah, dan banyak dari mereka mendapatkan kesembuhan dengan cepat. Itulah kata Imam Ibnu Qayyim ya teman-teman. Perlu diperhatikan, membaca surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan juga harus diiringi dengan rasa percaya dan yakin kepada Allah. Jika telah bersatu rasa kepercayaan serta keyakinan kepada Allah,
maka bacaan Al-Fatihah akan benar-benar memberikannya kesembuhan, insya Allah. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke, itu saja kira-kira dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.